Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Film Bungsu Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Kita akan awali persekutuan kita malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Jo Wahyudi. Kemudian kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pastor Daniel Alexander dengan topik ketuhanan Yesus. Silakan Pak Jo untuk memimpin doa. Bapak, terima kasih Bapak. Kalau saat ini Engkau kumpulkan kembali kami untuk belajar dan mendengar firman-Mu, untuk mengerti isi daripada kehendak hati-Mu, sehingga kami tahu semua rencana dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami ini. Karena kami tahu Engkau mempunyai satu misi, satu rencana besar dalam dunia ini, dan Engkau menjadikan partner dengan kami semua di sini, Bapak. Untuk itu, buka hati kami untuk mengerti isi hati melalui firman ini, melalui pengajaran ini. Kiranya Engkau terus membawa Koden untuk menjadi alat-Mu, untuk mengajarkan kepada kami apa yang harus kami jalankan dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami serahkan kegiatan malam hari ini. Kiranya tangan pengasihan-Mu menyertai kami. Amin. Amin. Silakan Koden. Terima kasih kepada komunitas Osaka Obrolan Santai Keluarga Allah yang mengundang kita hari ini untuk boleh belajar bersama-sama. Ya. Dan tema kita hari ini sangat menantang, sangat menarik. Ya. Tema kita saat ini mengetahui ketuhanan Yesus. Nah, saudara, segala sesuatu yang penting, yang vital, yang sangat berdampak, itu yang selalu didiskusikan atau dipertanyakan atau diperdebatkan. Ya, saya ulangi. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu lalu ingin memperdebatkan sesuatu, ingin mempersoalkan sesuatu, pasti yang dicari jadi bahan perdebatan, diskusi, pertentangan dan sejenisnya. Itu pasti hal yang penting, hal yang akurat, hal yang akan berdampak. Tidak ada sekelompok orang atau beberapa kelompok orang itu mendiskusikan hal-hal yang tidak penting, yang tidak punya dampak. Istilah yang receh-receh. Betul? Nah, di antara semua hakikat, predikat, pangkat, atau apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, maka satu bagian ini yang paling ditentang, didiskusikan, dibantah sampai hari ini, yaitu tentang ketuhanan Yesus Kristus ini. Sampai hari ini. Bahkan di dalam kalangan Kristen sendiri ada aliran-aliran atau sempalan-sempalan dari kelompok-kelompok Kristen ini yang justru tidak mempercayai Yesus itu Tuhan. Belum lagi kelompok-kelompok yang lain. Banyak hal. Misalnya ada orang yang menulis bahkan dengan bukti-bukti otentik katanya bahwa sebelum Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapa, entah di umur berapa, dikatakan Yesus pernah ke India belajar Buddha, Yesus pernah ini, pernah itu, banyak lagi yang lain-lain.
Lalu muncul Injil Barnabas yang betul-betul merendahkan ketuhanan Yesus ini. Muncul kelompok-kelompok baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Yesus itu nggak bangkit. Karena di salib itu bukan Yesus tapi Yudas, banyak. Nah, saya nggak bisa sebut itu satu persatu, ya, diskusi, perdebatan, perbantahan tentang Yesus itu Tuhan. Nah, berarti kalau dia itu Tuhan, itu yang menjadi masalah buat banyak orang. Nah, sumber provokasi utamanya ya jelas si kunyuk itu ingin berusaha ya sudah berapa ribu tahun ini untuk meyakinkan dunia Yesus itu bukan Tuhan. Kelihatannya mereka berhasil, kelihatannya. Ya, karena sampai hari ini perdebatan tentang ketuhanan Yesus yang kita percaya ini nggak selesai-selesai sampai hari ini. Bahkan ada tokoh-tokoh tertentu di dunia ini, ya. Oh, sebentar. Ada yang tanya zoom-nya, mungkin salah. Lihat ini sebentar ya. Saya mau tunjukkan, bentar. Oke. Iya. Ya. Maaf yang Facebook sempat kepotong. Nah, hari ini saudara kita dari komunitas Osaka, obrolan santai keluarga Allah akan mengajak kita untuk mengenali ketuhanan Yesus. Nah, kita tidak memakai sumber apapun selain Alkitab. Ya, saya ulangi, kalau saudara ingin mendiskusikan, ya, ada satu dua ingin memperdebatkan, lebih baik nggak usah bilang berdebat, mendiskusikan tentang Tuhan Yesus, ya, dan seluruh pekerjaan Bapa kita. Jangan sekali-kali mencari sumber dari buku-buku yang lain selain Alkitab. Nah, Alkitab ini pun diperdebatkan sampai hari ini. Saudara, lihat itu. Apa yakin Alkitab itu firman Tuhan? Apa yakin Alkitab itu tidak pernah salah dalam terjemahan? Apa yakin sesuai aslinya? Aslinya pun di mana kita nggak tahu. Saudara, perdebatan-perdebatan itu nggak selesai sampai hari ini. Nah, itu sebabnya kalau hari ini saudara dan saya diberi kemampuan ya untuk mempercayai mutlak Alkitab ini adalah firman Tuhan. Saya punya istilah ini, mungkin bisa salah dalam terjemahan, tapi kita tidak pernah meragukan bahwa isi dan kuasanya tidak perlu kita ragukan. Saya ulangi, mungkin bisa salah dalam terjemahan, mungkin. Tapi kita percaya isi dan kuasanya tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, di dalam semua diskusi ya selama saya jadi hamba Tuhan ini, maka salah satu diskusi yang Roh Kudus berikan kepada saya untuk mempercayai. Kalau ketemu orang-orang yang menentang, nggak percaya semuanya itu. Saudara, berapa bulan yang lalu, tiba-tiba Roh Kudus itu mengingatkan saya, sebuah buku itu akan lahir karena ada buku yang lain. Jadi kalau tidak ada buku yang lain, nggak mungkin ada buku baru yang akan muncul.
Nah ternyata seluruh buku di dunia ini itu sambung menyambung. Ya, oke, ya yang nggak ngerti itu nggak apa-apa, lanjut saja itu. Nah, saya tanya begini, ternyata tidak ada seorang pun yang layak menerima gelar, ya, entah itu lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lalu lulus sarjana strata 1 sampai S2 master sampai ke doktor. Wah, dari Singapura ada komen bagus sekali. Yes, amin. Alkitab tetap menjadi buku terlaris dan paling banyak terjual di dunia. Alkitab punya kuasa. Menjua-jua Pak Tarigan, betul sekali Armando. Bahkan Alkitab ini menjadi satu-satunya buku yang diterjemahkan ke dalam paling banyak bahasa. Saudara, lebih dari 3.000 bahasa. Tidak ada buku yang bisa menyaingi Alkitab dalam terjemahan terbanyak. Terima kasih Tuhan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, semua dunia pendidikan untuk menyatakan seseorang itu lulus ya dari Lampung. Oke, ya. Lupa ini dapur rumah kita siapa? Ya, tidak ada sebuah lembaga pendidikan akademi apa saja berani meluluskan. Ya. Oke, ini cucu saya bilang kelompok Saksi Yehova dan Mormon gimana, Bung? Iya, manggil opung. Mereka penyesat. Itu salah satunya dari beberapa yang ada. Betul itu, ya. Jadi tidak ada lembaga pendidikan apa saja yang berani meluluskan, memberi gelar kepada yang dinyatakan tanpa membaca buku. Saudara perhatikan, kalau tidak membaca buku, pasti mereka menemukan, membuat penelitian, lalu menemukan sesuatu. Nah, penemuan sesuatu itu pun harus didasarkan buku lagi yang lain. Nah, ketika calon-calon sarjana itu PS1, S2, S3 sedang meneliti sesuatu, pasti mereka diwajibkan untuk membaca buku. Lalu pertanyaan saya kepada semua mereka, pernahkah kalian menemukan, bertemu atau berkenalan dengan penulisnya? Jawabannya bagaimana? Ya nggak perlu. Loh, kenapa saudara meragukan Alkitab? Harus tahu penulisnya apa, yakin? Saya harap saudara mengerti kalimat saya. Jadi, mereka-mereka itu berhak menyandang gelar di akademi pendidikan apa saja setelah mereka membaca 1-2 buku atau lebih, tergantunglah ya kampus mereka meminta mereka mempelajari buku apa saja. Nah, ketika calon-calon sarjana ini meneliti dari buku-buku atau tulisan-tulisan itu, maka tidak perlu mengenali penulisnya. Ya, bahkan tidak sedikit para penulis buku itu sudah nggak ada di dunia, sudah meninggal. Tapi kenapa bisa percaya? Nah, ini dia. Yang ditulis itu sudah bisa dibuktikan. Saya ulangi, tulisan-tulisan yang diteliti dan dipelajari, lalu dibuat percobaan-percobaan, ya praktek-praktek, itu bisa dibuktikan. Ada hasilnya. Dan hasilnya itu diakui oleh lembaga-lembaga tertentu, lembaga-lembaga dunia ini. Nah, saudara, jadi nggak perlu ketemu kenal penulisnya, nggak perlu. Tapi buku yang ada itu bisa dibuktikan.
Nah, ketika pembuktiannya terjadi, maka dia berhasil. Filipus, kalau sempat coba kontak Puput, sebab kemarin pagi dia diuji, berat juga tugasnya, untuk mendapat pengakuan sebagai peneliti termuda di BRIN. Coba Filipus kontak dia, bisa gabung nggak? Nanti kita akan diskusi dengan Puput. Nah, bagi yang belum tahu Puput ini siapa, Puput ini seorang anak kelahiran daerah Pati, Jawa Tengah. Ya, waktu dia masih SMA, kelas 1, saya ketemu dia pertama kali di Kalicode, Yogyakarta, ketika dia sedang melayani, belajar, mengajar anak-anak yang kurang mampu di Kalicode. Ya, pelayanan itu dimulai oleh seorang Romo Katolik yang sangat rendah hati, Romo Mangun. Ya. Nah, terus Puput dengan timnya waktu itu meneruskan, saya ketemu dia. Ringkas cerita, Roh Kudus gerakkan saya untuk membiayai Puput sampai lulus SMA. Lulus, saya lanjutkan dia ngambil S1 di Jogja. Lulus S1, dia jadi guru ke Nabire sekian tahun. Lalu dia lanjut S2 ya di Brawijaya Malang. Ya, lanjut lagi. Luar biasa ini anak. Balik ke Nabire ngajar lagi. Ternyata kok Brawijaya Malang, dia S2-nya di Unhas Hasanuddin Makassar. Ketika dia penelitian S2, kalau sempat saya cerita tentang dia nanti, dia dapat kesempatan untuk beasiswa ke Jepang S3-nya. Nah, begitu dia lulus S3-nya, dia jadi rebutan di banyak lembaga, termasuk alma maternya Brawijaya Malang. Dia memutuskan untuk gabung dengan BRIN, Badan Riset Nasional, ya, Inovasi Nasional. Belum lama dia ke Perancis. Nah, pulang dari Perancis kemarin pagi, Puput nggak bisa tersambung ya Puput ya. Mungkin ada yang bisa menolong, kontak Puput, ini HP saya dipakai untuk ini ya, enggak apa-apa. Nah, kemarin pagi sebelum dia maju sidang, dia telepon saya, "Papa, ayo berdoa, sebentar lagi saya akan diuji untuk mendapat tingkat lebih tinggi." Saya lupa istilahnya apa begitu. Nah, saudara, sampai di sini, dari Samarinda sudah gabung. Sampai di sini kita melihat 100% orang-orang yang punya S1, S2, S3, punya gelar profesor, punya jabatan profesor, dan sejenisnya di semua jenjang ilmu pengetahuan. Ternyata sumbernya itu adalah buku. Catat, sumbernya adalah buku. Tanpa buku, mereka tidak bisa dinyatakan lulus ini, lulus itu. Jadi harus lewat buku. Dan buku-buku yang mereka pelajari, mereka tidak perlu kenal dan ketemu penulisnya. Bahkan penerbitnya pun tidak perlu diketahui. Pokoknya itu adalah buku dan sudah terbukti dengan diteliti, dipraktekkan, dan ada hasilnya. Lalu dari situ saya ini terus kejar. Nah, ternyata dunia sains, ilmu pengetahuan itu mengagumkan sekali, ya. Mereka para peneliti, para ilmuwan, teknokrat itu orang-orang ahli teknologi, itu mempunyai sebuah pemikiran dan itu sah internasional. Mereka berkata begini, asal kita bisa menemukan sebuah tulisan, literatur
kalau dalam bahasa asingnya. Asal kita, Hana, ajak Hans gabung ya, papa ingin ketemu. Wih, dari Alabama gabung juga. Oke ya. Asal ada tulisan, saudara, maka kita berhak untuk meneliti isinya apa. Lalu yang mengherankan saya juga, dalam dunia ilmu pengetahuan itu ada kalimat ini. Jadi kita kalau menemukan sebuah literatur atau tulisan, dengar, ini kalimat yang dahsyat. Kita tidak perlu mempersoalkan yang nulis itu siapa, bangsa apa, orang apa, tidak perlu. Pokoknya tulisan. Bahkan kalau terbukti itu adalah hasil karya setan, si jahat pun. Ini mereka loh yang ngomong. Kita tidak boleh menolak tulisan setan itu. Pokoknya tulisan. Nggak, waktu saya mendapat itu saya kaget. Bersyukur sampai hari ini belum pernah ditemukan setan pernah nulis. Belum pernah. Bahkan kita percaya sampai kapanpun setan itu buta huruf, nggak bisa nulis. Percayalah itu. Nah, maka dari ilmu pengetahuan ini, mereka kerjasama dengan para arkeolog, tahu arkeolog? Ya, ilmu yang mempelajari peninggalan-peninggalan zaman dulu. Saudara, sampai hari ini dunia ilmu pengetahuan sudah menemukan 4 bahan sebelum ditemukan buku kertas, ya, sebelum ditemukan kertas. Maka ada 4 bahan yang mereka pakai, nenek moyang manusia. 1 batu. Nah, maka itu di Indonesia, saudara, dikenal namanya prasasti. Kalau saya tidak salah, prasasti yang tertua yang pernah ditemukan di Indonesia adalah prasasti batu tulis yang ada di Bogor. Lalu di kerajaan-kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, ya, woi dari Bali, shalom, yaudah. Kerajaan Majapahit ditemukan dari batu. Saudara masih ingat? Setelah manusia menemukan tulisan-tulisan lempengan batu di kerajaan Babilonia, itu sudah ditemukan paling tua. Ternyata para ahli arkeolog menemukan ada yang lebih tua dari peradaban Babilonia, lebih tua dari peradaban Mesir. Itu namanya peradaban Sumeria. Coba saudara cari. Nah, sampai hari ini bangsa Sumeria ini diakui menjadi sekelompok manusia terjenius sedunia yang pernah ditemukan. Mereka belum menemukan teknologi kertas, tapi mereka ini membuat peta. Ini yang mengagumkan. Peta perbintangan, pengaturan waktu, pergerakan matahari itu di batu. Coba Filipus Yosef Pri yang ada di Ngunut, coba klik Google Sumeria. Nah, kok bisa ditayangkan ada lempengan batu besar. Saya tuh nggak bisa bayangkan akurat perhitungannya. Nah, setelah batu, maka mereka membuat lempengan dari tanah liat. Ya, tanah liat, lalu ditulis, terus mereka bakar. Nah, ini ditemukan di zaman Abraham, tanah liat. Lalu yang ketiga, mereka menemukan teknologi kulit binatang. Ya, untuk ditulisi zaman itu. Ada itu.
entah kulit onta, entah kulit domba. Nah, gulungan Alkitab Perjanjian Lama yang ditemukan di Laut Mati tahun 1959 itu ditulis di kulit binatang. Ya. Lalu yang keempat, di daun. Nah, kalau saudara pernah dengar kata lontar, maka saudara kita di Bali itu bangsa, suku bangsa yang sangat hebat. Enau, saya nggak tahu istilah daerah masing-masing beda. Lontar itu dari enau, pohon sejenis kelapa atau palem, ya, yang ada buahnya kecil-kecil, atau orang Sunda bilang buah atap, ya, kolang kaling bahasa umumnya kolang kaling. Nah, itu ternyata nenek moyang manusia khususnya orang Bali itu bisa menemukan bahwa itu bisa jadi buku. Maka itu sampai hari ini orang Bali punya kekayaan literatur yang sangat rapi, yaitu dari pohon, dari daun lontar, dan itu bisa dibaca sampai hari ini. Kalau saudara buka sejarah Tibet, ya, saudara akan kagum. Ternyata di Tibet itu mereka sudah bangun perpustakaan yang umurnya hampir 10.000 tahun. Bayangkan saudara, luar biasa. Dan manuskrip kuno itu baru 20% yang bisa diterjemahkan. Karena gede sekali perpustakaan itu. Itu tulisan-tulisan yang ada. Saudara, di Mesir, di Tiongkok, wah, tulisan-tulisan itu banyak sekali. Nggak tahu bagaimana mereka bisa menerjemahkan itu. Kalau itu bisa diterjemahkan, ilmu pengetahuan bertambah. Nah, ketemu Filipus, Yosef, Pri, Sumeria. Nah ini ya, coba ya, saya tunjukkan. Ini di batu. Nah ini diakui sebagai peradaban tertua di dunia yang sangat mendunia. Bentar ya, coba gambarnya lagi itu. Sebentar, saya mau pindahkan. Nah lihat tuh. Ya, saya harap saudara bisa melihat itu batu, saudara, itu huruf-huruf mereka. Terus ada nggak yang ketemu itu peta besar, bulat begitu ya, untuk mengetahui waktu perbintangan. Nah, itu contoh-contoh yang ada Sumeria. Oke, ada nggak coba yang ada lempengan besar batu. Wih, itu rapi sekali cara nulis mereka di batu. Coba cari gambar satu lagi. Ya, yang lain silakan cari sendiri ya. Kita bersyukur adanya internet, ya, adanya Google, sehingga kita bisa cari. Ada Filipus? Atau cuma itu? Phil? Kok hilang? Nah, tuh lihat. Nah, itu saudara bayangkan. Begitu tulisan-tulisannya itu. Rapi sekali, ini ribuan tahun. Nah, ada satu lagi, Phil, coba turun. Naik. Nah, ini kehidupan mereka. Oh, enggak ada ya. Oke, nanti saudara cari sendiri ya. Baik, makasih Phil. Ayo kita kembali. Nah itu bayangkan, itu ribuan tahun yang lalu saudara, mereka sudah punya tulisan yang tersimpan rapi sampai hari ini. Nah jadi lagi sekali, sampai hari ini ditemukan oleh manusia ada 4 bahan yang mereka pakai untuk menulis. Saya ulangi lagi, 1 batu, ya, 2 lempengan tanah liat, 3 kulit binatang, yang keempat itu daun. Dan daun yang paling awet itu daun lontar. Itu dimiliki saudara kita orang Bali sampai hari ini. Nah sekarang kita lihat ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16.
Betul, dari Bali ada komen. Peradaban Sumeria keren, nenek moyangnya Steve Jobs. Ya, papanya Steve Jobs itu orang dari sana. Oke. Ya San, ya gimana San? Ya oke. Lihat ini 2 Timotius 3:16. Untuk membuktikan ketuhanan Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang ya bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, pelan-pelan saya harus cari kalimat yang tepat untuk bisa menjelaskan ini. Kita keluarkan kata Tuhan di sini ya. Jadi kita hanya baca segala tulisan yang pernah ditemukan oleh manusia itu memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, dengar ya, Tuhannya kita keluarkan dulu. Jadi kita nggak bicara tentang kitab suci. Mengajar apa? Peradaban yang ada dari seluruh kehidupan manusia sampai hari ini. Dan bisa diikuti oleh keturunan berikutnya. Itu berupa tulisan-tulisan. Ya bermanfaat untuk mengajar. Saudara lihat hukum adat. Ya. Contoh kami di daerah timur Indonesia mulai Maluku, NTT sampai Papua. Nenek moyang orang timur ini punya hukum namanya sasi, S-A-S-I. Nah saya nggak tahu itu dari bahasa apa. Nah bagi orang timur sasi itu hukum adat. Ya, yang meliputi hukum hak-hak asasi manusia, hukum ya menjaga keharmonisan manusia, sampai hukum ekonomi, sampai hukum alam. Nah, pertama kali saya datang ke Papua, dengar disasi. Saya pikir kenapa disasi? Jadi ada hukum yang dinyatakan oleh leluhur orang-orang timur ini. Kalau kamu nebang pohon yang di tempat sumber air, maka kamu kena sasi istilahnya, kena hukuman ya karena kamu merusak lingkungan. Kalau kamu merusak terumbu karang, kamu merusak hutan bakau, sasinya begini. Wah keren sekali hukum adat itu saudara, dan itu berguna sampai hari ini untuk menyatakan kesalahan. Dan betul semua tulisan dari nenek moyang manusia itu ternyata bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi dari hukum-hukum adat yang dimiliki oleh semua bangsa di dunia, ini hebatnya. Maka itu tulisan-tulisan itu penting. Maka kelakuan pun dibolehkan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, maka tulisan ini, ayat ini 2 Timotius 3:16. Saya nggak tahu kenapa penyusunnya bisa ada kata angka 3 dan 16. Itu kan ayat terbesar, Yohanes 3 ayat 16. Hebat ini ya. Dan itu bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan sampai hari ini. Segala tulisan. Ya ingat tadi saya sudah katakan, dalam dunia ilmu pengetahuan, maka mereka sangat berdasar, bergantung mutlak kepada tulisan. Jangan lupa, sampai kalau mereka menemukan tulisan, ternyata yang nulis itu setan, maka mereka harus menerima itu sebagai tulisan yang bermanfaat. Nah, saya simpulkan. Berarti kata-kata, karena sasi ya ada banyak hukum adat itu enggak tertulis.
tapi bahasa tutur, ya, bahasa tutur. Ya, maka itu ada istilah mocopat dalam bahasa Jawa. Ya, itu dihafal dari orang tua ke anak, diceritakan, terus diulang-ulang. Setiap malam pada zaman itu sebelum ada listrik, dan khususnya 3 hari sebelum sebelum purnama dan 3 hari setelah purnama, biasanya orang-orang dulu duduk di luar rumah, ya, duduk-duduk orang-orang tua mengumpulkan anak-anak untuk menceritakan hukum-hukum itu. Jadi ada pitutur, yaitu kata-kata. Saudara perhatikan, ternyata sampai hari ini masih banyak orang bangsa mempercayai perkataan seorang yang punya kedudukan tinggi. Ya, orang itu akan dilihat dari perkataannya. Betul atau tidak, jadi atau tidak perkataannya. Dan dunia mengakui itu. Nah, dari sini kita sekarang akan belajar. Ketuhanan Yesus itu ada di firman, di perkataannya. Saudara, Kejadian 1 dan Yohanes 1. Ini sebuah pasal yang sangat hebat. Seharusnya Yohanes 1 ayat 1 itu ditulis di ayat 0. Saya dapat dari seseorang ayat 0. Kok ayat 0 itu apa? Ayat 0 itu artinya sebelum Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, bagaimana cara Yahweh Tuhan kita menciptakan? Dengan firman, dengan perkataan. Betul ya? Jadilah ini, jadilah itu. Jadi seluruh alam semesta yang begitu indah, yang begitu hebat. Jadi hanya karena perkataan. Firman, the word. Nah, Yohanes 1 ayat 1. Ini luar biasa. Pada mulanya adalah firman, adalah kata-kata itu. Ya, kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Jadi sebetulnya kita tidak perlu memperdebatkan, mempersoalkan tentang ketuhanan Yesus. Setelah penjelasan ini, ini saya perlu waktu 34 menit ini untuk menjelaskan bagian ketuhanan Yesus itu. Jadi kita nggak perlu mempersoalkan lagi tentang Yesus itu Tuhan. Wih, Sani, senang sekali Kode, kamu ikutnya. Ya, tadi pagi Kode lihat, nah, kalian ada di San Diego Hills, ya yang 4 tahun ya. Guntur pulang ke surga, tetap kuat San. Pada mulanya adalah firman, kata-kata yang jadi tulisan di Alkitab. Nah, saya harap saudara makin jelas. Pada mulanya adalah firman yang jadi tulisan, dan firman itu ditulis. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Begini, untuk mempermudah konsep ini. Masing-masing kita kan bisa bicara, bukan? Betul ya? Masing-masing kita bisa bicara. Seperti sekarang saya sedang berbicara dalam mengajar ini. Maka kata-kata saya, suara saya, itu adalah saya sendiri, Daniel Alexander. Jadi kalau saudara bicara di mana saja, maka saudara juga bisa menyebut pakai Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, sebelum orang-orang ketemu saudara,
Biasanya orang itu telepon, ya, keluar suaranya. Nah, ketika saudara mendengar suara seseorang yang saudara belum pernah ketemu karena baru kenal lewat telepon, maka suara yang saudara dengar ketika bicara dengan orang yang saudara baru kenal ini, ya adalah dia. Saya harap saudara mengerti konsep ini. Jadi antara kata-kata saya dan kata-kata saudara, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, itu adalah kita. Itu arti Yohanes 1 ayat 1. Dari tulisan ini, Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1, berarti saudara, kita ini ditentukan. Kita ini ditentukan oleh kata-kata kita. Sebentar ya saudara, sebentar. Maaf. Nah, itulah Yohanes 1 ayat 1 dan itulah Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan. Ya, ada, Asen tulis itu, ada tulisan. Ini konsep Tritunggal yang sebenarnya paling mudah dipahami. Yohanes 1 ayat 1. Yang seringkali jadi bahan perdebatan kusir. Padahal sederhana sekali, iya. Firman. Yesus itu firman. Tuhan itu tubuhnya, fisiknya. Dan Roh Kudus itu kuasa yang melaksanakan firman itu. Wah, luar biasa. Papa kita bekerja dengan dahsyat sekali. Tolong bantu saya, siapa? Entah yang di Facebook, Instagram, Zoom. Di Kisah Rasul 2, ayat berapa saya lupa ini. Termasuk dari khotbah Petrus. Yesus itu yang ditentukan jadi adalah Tuhan. Ya, coba cari ya, saya perlu ayat itu, maaf. Nah, saudara, orang Palopo gabung. Nah, apa kabar ini? Papa lama nggak dengar kabarmu, Ben? Ya. Jadi kalau kita meragukan tentang ketuhanan Yesus, silakan itu hak saudara. Tapi setelah kita melihat fakta-fakta ini, jadi mulai hari ini saudara yang membaca Alkitab atau mendengar Alkitab itu diuraikan, ayat 36. Nah, ini ada yang nulis ini ya, Kisah 2 ayat 36. Ya, terima kasih. Betul 36 ayat berapa? Itu dia. Bukan ayat 30, Phil. Ayat 36. Ini ada yang nulis. Makasih Pak Artono. Ya. Jadi kalau saudara masih meragukan, ya lihat Alkitab aja. Jangan dianggap sebagai kitab suci agama. Ya, buku pokoknya. Jadi kan cuma buku pengetahuan, tidak apa-apa. Ya. Oke, saya baca Kisah Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yahweh telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lihat berapa terjemahan lain, Phil. Ya. Bersyukur kepada Tuhan ada tulisan. Oke. Oleh karena itu, biarlah semua rumah Israel tahu dengan pasti bahwa Yahweh Tuhan telah menjadikannya Tuhan dan Kristus. Inilah Yesus yang telah kamu salibkan. PIS. Itu sebabnya semua orang Israel harus tahu. Itu sebabnya semua orang Israel harus tahu betul-betul bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus itulah juga
yang sudah dijadikan Tuhan oleh Yahweh sendiri menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat, TSI. Oleh karena itu biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan sudah menetapkan Yesus yang kalian salibkan itu sebagai penguasa kita dan Kristus yang dijanjikannya, Mesias itu. Wah, ini dia. Saudara, ayo kita perhatikan baik-baik apa yang tertulis ini. Ya, kalau masih ada orang nggak mempercayai Yesus Tuhan, nggak apa-apa. Ada orang percaya ataupun tidak. Yang penting Yesus itu adalah Tuhan. Nggak perlu pembuktian lebih banyak lagi. Sama seperti saudara belajar membaca buku-buku tertentu, lalu saudara diuji oleh para penguji tentang buku itu, ya sudah, berarti saudara dinyatakan lulus. Karena saudara percaya kepada yang menulis di kata-kata buku itu, FYI, makasih Phil. Oleh karena itu, dengan tegas saya nyatakan kepada setiap orang di Israel bahwa Yesus yang kalian salibkan telah ditetapkan Tuhan Yahweh sebagai Tuhan dan Mesias. Wah, luar biasa. Dari Illinois hadir, dari Rotterdam. Yes, amin. Tetap semangat, betul. Baru nenggolan, luar biasa ini. Nah, saudara, kalau kita melihat fakta ini, kita mau ragu tentang apa? Ya, tentang ketuhanan Yesus kita. Dia sendiri yang sudah, Tuhan sendiri yang menuliskan itu. Ya, saya mau coba kontak Puput ini ya. Kalau bisa dia gabung. Jelas ya saudara, apa yang Tuhan nyatakan ini tulisan yang diilhamkan Tuhan. Ya sudah, kita mempercayai itu. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi untuk mempercayai dia itu Tuhan. Sudah ada tulisannya dan sudah dibuktikan. Orang yang percaya dia akan mengalami banyak hal yang terjadi di hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk itu. Nah, sekarang kita melihat definisi kata Tuhan. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Adonai, yang di dalam bahasa Yunani disebut Kurios. Dua kata ini mempunyai arti yang sama. Ya, satu, penguasa tunggal atas hidup kita dan pemilik mutlak atas hidup ini. Saudara catat, itu definisi kata Tuhan. Ya, penguasa mutlak atas hidup kita dan pemilik tunggal atas hidup kita juga. Nah, itu Tuhan. Dan hebatnya, walaupun dia penguasa mutlak dan pemilik tunggal, ternyata Tuhan Yesus itu tidak diktator. Ini yang kita harus tahu. Apa arti diktator? Arti diktator itu dia memaksa sehingga yang dimiliki dan yang dikuasai tidak punya kalimat tidak, harus iya. Nah, ternyata Tuhan kita tidak sesadis itu. Tuhan itu diktator kepada seluruh kehidupan hewan dan alam semesta. Itu mutlak, sebab alam semesta ini dan semua tumbuhan, semua dunia binatang itu tunduk mutlak. Hanya manusia yang tidak dipaksa oleh Tuhan
terserah kita. Ini yang membedakan Tuhan Yesus dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, sampai di sini saya ingin nyimpang sedikit. Saudara, ternyata dunia ini Tuhannya ada banyak. Loh kok bisa? Karena masing-masing agama punya kitab suci yang berbeda. Karena masing-masing agama itu punya kitab suci yang berbeda. Sehingga kita melihat Tuhan itu banyak. Ya silakan, masing-masing mempercayai ada Tuhan. Gak apa-apa, kita belajar dari semuanya. Tapi Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang sudah dibuktikan dari tulisan-tulisan firman ini yang bisa dipercayai sampai hari ini. Nah, ayo kita melihat ini. Dia nggak diktator. Tuhan nggak pernah memaksa kita. Yang kita panggil Tuhan itu ternyata belas kasihannya luar biasa. Woi, Yulita nih sibuk sekali. Papa ngelihat kalian dua suami istri ini dengan Philip, hebat kiprah kalian. Jadi saudara, kita ini bisa hidup seperti ini sampai hari ini. Karena kita panggil Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dia ngatur kita dan semuanya itu ada di hidup kita ini. Terima kasih Bapak untuk membuat kami bisa percaya Yesus itu Tuhan. Karena banyak orang yang gak mempercayai dia itu Tuhan. Tapi dia tetap Tuhan atas hidup kita ini. Ya, pelan-pelan. Karena ini tidak mudah untuk bisa mengaku. Saudara, dua hal ini yang kita akan ambil tentang Tuhan. Satu, segala sesuatu itu, ya Horas Amang Gultom, ada di mana ini Pak Jack Gultom? Segala sesuatu ini ada yang buat tidak? Tidak ada segala sesuatu jadi dengan sendirinya. Tidak ada. Nomor dua. Segala sesuatu ini ada yang ngatur. Nah, kalau kita mau belajar mengenal ketuhanan Yesus yang adalah pemilik tunggal atas hidup kita dan penguasa mutlak atas hidup kita, maka kita harus pegang dua hal ini. Segala sesuatu ada yang buat dan segala sesuatu ada yang ngatur. Oke, Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa menangkap ini dengan mudah. Ya, Daryl, Denzel, cucu-cucu saya yang lain ngikut, mudah-mudahan bisa mengerti ya kalimat-kalimat ini. Jadi saya ulangi, disebut Tuhan karena dia penguasa mutlak dan pemilik tunggal atas kehidupan, dan itu dinyatakan dengan dua hal, bahwa segala sesuatu ada yang buat dan segala sesuatu ada yang ngatur. Pegang ini baik-baik. Saya mulai dengan metabolisme tubuh kita. Aduh, kalau merenungkan ini sangat-sangat luar biasa. Ya, Tuhan kita ini. Amang Pardede, bagaimana soal visamu? Nah, ya, kita lihat. Kalau kita mengenal ini, saya mulai dengan makanan dan minuman yang kita lakukan setiap hari. Makan dan minum. Saudara, hampir tidak ada orang, ya, sedikit mungkin 1-2 saja dari sekian miliar manusia di dunia. Kalau mau makan apa-apa, kalau mau minum apa-apa, itu diteliti dulu.
pakai alat-alat. Ya, tos sudah balik dari Bandung atau masih di Bandung? Nah, jadi hampir nggak ada manusia sebelum minum apa-apa, sebelum makan apa-apa, termasuk vitamin, obat-obatan. Ya, perhatikan. Itu, wih orang Subang gabung, puji Tuhan. Itu harus meneliti dulu. Jadi di rumah orang itu ada laboratorium kecil dengan peralatan-peralatan yang rumit, jelimet dan ruwet. Jadi setiap boleh mau makan ini, mau minum itu diteliti dulu. Bahan-bahannya betul tidak, ya. Terus susunan komposisinya betul atau tidak. Woi, adik, Papa senang tuh lihat anakmu, bangga Papa punya cucu hebat begitu. Ya, kapan punya lagi yang kedua ya? Papa tunggu. Saudara bayangkan kalau ada manusia model itu, betapa ribetnya dia hidup. Berarti kalau dia mau kemana-mana, mau makan, mau minum, di mana saja, maka dia keluarkan laboratorium kecilnya itu untuk meneliti dulu ini makanan sehat atau tidak, ya. Betul, dari Delft Belanda, ruwet dan bulet. Betul. Orang seperti itu hidupnya nggak bebas, ya, karena ditakut-takuti. Nah, saudara ngerti nggak? Padahal semua makanan dan minuman, termasuk obat-obatan, vitamin, semuanya itu, ya, saya nggak nakut-nakutin. Belum tentu itu baik buat tubuh kita. Maka itu ada kasus-kasus orang keracunan makanan, orang keracunan minuman. Ada bukan? Nah, ini yang saya mau katakan. Oh, masih di Jakarta, nak? Ya, oke ya, dengarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan itu ada di hidup kita. Mau percaya dia atau tidak, Tuhan itu tetap nyata dan mengasihi kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan ini yang meringkas nanti Niken atau Eliana atau siapa bisa menulisnya dengan baik ya. Karena memang ini cukup rumit. Ya. Jadi saudara, kita ini kalau mau makan apa, mau minum apa, itu nggak perlu kita teliti dulu pakai alat-alat laboratorium. Bayangkan ruwetnya seperti apa. Kalau mau makan, mau minum harus pakai lab dulu, terus kita teliti, ya nggak makan-makan, nggak minum. Sehingga yang kita masukkan lewat mulut kita ini, terima kasih Pak, ada Tuhan di metabolisme tubuh kita. Begitu kita kunyah, rasanya enak, belum tentu bermanfaat untuk hidup kita yang enak-enak itu. Setuju ya? Saya ngomong ini. Ternyata ada Tuhan di hidup kita ini. Ingat tuh tadi, yang mengatur segala sesuatu lengkap di hidup kita ini. Begitu kita kunyah makanan atau minum minuman apa saja, saudara, di lidah kita yang cuma sekian sentimeter ini ada enzim, cairan-cairan air liur kita. Dan ternyata di lidah kita ini, liur yang bagian ujung lidah, saraf-saraf di ujung lidah, dan saraf-saraf yang di bagian kiri kanan lidah, depan sampai belakang. Oh Tuhan, kau luar biasa. Ini beda-beda air liurnya, enzimnya. Begitu pula saraf yang ada di tengah lidah bagian depan, lalu bagian tengah, sampai lidah di bagian belakang, pangkal lidah.
itu mempunyai enzim yang beda-beda. Bayangkan, ini hebat sekali Papa kita ngaturnya. Jadi kalau kita bisa merasa asam, merasa manis, merasa asin, merasa pahit, itu tidak semua lidah kita yang merasakan. Ada bagian-bagiannya. Saya pernah membaca buku ya yang ditulis judulnya The Amazing Human Body. Wih, saudara, saya kaget. Dari manusia lahir sampai umur 70 tahun itu pernah dihitung. Maaf, jumlah air liur ya yang dikeluarkan dari lidah kita, dan karena ada Tuhan yang mengatur semuanya itu. Catat, jumlah air liur manusia yang lahir lalu sampai umur 70 tahun. Wih, saya sampai shock, surprise. Itu jumlahnya sama seperti isi kolam renang internasional. Nah, coba itu hitung, cari kolam renang internasional itu berapa ribu liter. Saudara, itu yang terjadi. Itu baru air liur kita. Udah, kita kecap, kita kunyah, terus kita telan. Nah, lewat tenggorokan, nah ini dia. Woi, terima kasih. Wah, pakai bahasa Inggris ya, tapi nggak apa-apa, saya tunjukkan dulu. Itu loh hebatnya lidah kita. Sebentar ya, sebentar. Terima kasih orang-orang hebat dari Ngunut. Itu loh saudara, lidah kita yang cuma sekian sentimeter persegi, tetapi punya fungsi yang nggak main-main. Papa, terima kasih, kami punya lidah yang hebat itu. Maaf, nggak bisa dibaca, saya nggak bisa baca baik karena istilah-istilah medis. Ya, oke, makasih Hafil, jelas ya, nanti saudara cari sendiri. Nah, ada yang tahu berapa liter isi air kolam renang internasional? Coba dicari berapa itu, dan itu air liur kita. Wih, papa kita luar biasa. Udah, setelah dikunyah, ya, dirasa di lidah, terus ditelan. Nah, begitu lewat tenggorokan, saudara. Ini ada dua jalur. Jalur untuk nafas dan jalur untuk makan dan minum. Itu dua. Begitu kita makan dan menelan, kita itu berhenti bernapas sejenak. Ada katup yang nutup. Ya, bagian nafas ada katup yang nutup. Lalu bagian makan tenggorokannya terbuka. Oh, ini isi air kolam renang internasional berukuran Olimpiade adalah sekitar 2.500.000 liter dengan asumsi kedalaman 2 meter. Wih, ayo, ternyata dari kita lahir sampai umur 70, air liur kita ini 2.500.000 liter, 2.500 meter kubik. Haleluya. Dan itu Tuhan yang ngatur. Udah lewat tenggorokan, terus turun ke lambung. Nah, di lambung itu ada enzim lagi yang beda untuk melumat, untuk mencerna. Saudara, di situ kita melihat kalau ada racun-racun, ada kotoran-kotoran, akan tersaring sendiri, saudara. Dan ada jalurnya lagi. Usus kita yang terjadi yang mengolah semuanya itu ada berapa macam? Saya nggak hafal ya. Ada usus besar, usus halus, usus 12 jari, usus semuanya nggak tahu berapa banyak. Itu beda-beda lagi. Ya, Fit tadi lupa buka.
Nah, woi Daryl bilang bisa bikin kolam renang sendiri ya. Ya tunggu sampai umur 70 dulu Daryl. Ya, saudara perhatikan. Lalu di lambung kita nggak tahu diapakan itu. Lalu yang bermanfaat diambil. Lalu yang kotoran dibuang. Ada lewat kencing, ada lewat BAB. Aduh luar biasa, betul dari Lampung, missing human body. Dan harus kita gunakan dengan baik dan benar, supaya hidup kita sehat lebih lama. Haleluya, betul bisa panjang umur. Saudara, ini yang saya mau ajak saudara berpikir. Orang baik dan orang jahat. Papa kita tidak pernah membedakan pengaturan metabolisme tubuh kita ini, peranan jantung, peranan liver, hati, peranan paru-paru, limpa, empedu, ginjal, aduh semuanya itu Papa buat luar biasa. Saya ulangi lagi ya, ini yang kita harus tahu. Disebut Tuhan, itu artinya penguasa mutlak atas hidup dan pemilik tunggal. Lalu Tuhan itu ada di dua area ini. Ini yang luar biasa. Segala sesuatu ada yang buat dan segala sesuatu ada yang ngatur. Alam semesta yang begitu luar biasa ini. Ada yang buat dan ada yang ngatur. Saya pernah didebat oleh kelompok-kelompok yang sangat nggak percaya Tuhan. Pertanyaannya sama. Jadi kalau kamu percaya Tuhan itu yang buat segala sesuatu, lalu yang buat Tuhan itu siapa? Nah ini perdebatan yang sangat sulit dijawab. Puji Tuhan, Roh Kudus memberi saya jawaban yang luar biasa. Justru karena dia itu bisa buat segala sesuatu, maka dia bisa membuat dirinya sendiri. Kenapa tidak? Nah, pernah lihat cacing? Cacing itu binatang unik yang Tuhan ciptakan. Nggak perlu berkembang biak lewat perkawinan. Begitu tubuhnya terpotong, mau jadi 2, mau jadi 10, maka akan lahir potongan cacing baru lagi dari potongan tubuh itu. Luar biasa. Jadi para orang-orang yang agnostik gak mau percaya Tuhan akan ketemu jawaban di pertanyaan mereka sendiri. Jadi siapa yang buat Tuhan? Ya Tuhan itu sendiri buat dirinya. Dia maha kuasa. Buktinya manusia bisa membuat cloning, ya bisa membuat manusia yang lain. Udah gak usah diperdebatkan. Bersyukur ya Papa kita luar biasa. Nah bagian terakhir. Saya senang nanti kalau kita bisa diskusi ya bagian terakhir. Terima kasih Pak. Salah satu yang kita harus kagum terhadap Tuhan kita. Ketika yang dia jadikan, ketika yang dia buat, ketika yang dia lahirkan, yaitu kita, membuat repot dirinya sendiri karena kelakuan-kelakuan kita. Dia tetap sabar dan tetap bertanggung jawab atas buatannya ini. Terima kasih Pak. Oh terima kasih, ini sulit dimengerti. Wih dari Perth ada yang gabung, puji Tuhan. Saudara ayo kita belajar. Maka itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan gak bunuh mereka dua lalu buat baru lagi, tidak. Karena mereka anaknya. Jane, puji Tuhan senang sekali Papa bisa ketemu. Jadi kita yang dia lahirkan, kita yang dia buat. Ternyata manusia ini sering buat repot Tuhan sendiri.
tapi dia tetap murah hati dan berbelas kasihan kepada kita. Terima kasih. Itulah Tuhan yang hebat. Ayo sebelum saya akhiri. Yang lain, ayo bagaimana?